Baik, saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku terhadap interaksi antara stimulus dan juga respon. Stimulus adalah apa saja yang telah diberikan oleh guru terhadap siswa, sedangkan respon adalah interaksi yang diberikan oleh guru terhadap siswanya. Siswa dapat dikatakan telah belajar apabila ia telah menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Stimulus dan juga respon harus kita amati dan juga diukur. Adapun tokoh-tokoh dari behaviorisme, yang pertama Papillon, yang kedua Skinner, dan juga kawan-kawan lainnya. Selanjutnya ada karakteristik behaviorisme. Yang pertama, fokus pada perubahan yang tampak bukan pada proses mental. Yang kedua, belajar terjadi melalui kebiasaan. Yang ketiga, menggunakan reward dan juga punishment. Yang keempat, guru lebih aktif sedangkan siswa lebih pasif. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi dari teori behaviorisme. Yang pertama, penguatan positif, yaitu pemberian hadiah atau penghargaan kepada siswa. Yang kedua, perilaku yang terjadi dari pengalaman akibat dari rangsangan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah suatu peristiwa yang dapat kita amati melalui hubungan antara stimulus dan juga respon. Yang keempat, itu belajar memerlukan adanya perubahan tingkah laku. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif menekankan bahwa belajar bukan hanya sekadar daripada hasil dari stimulus dan respon, melainkan melibatkan proses mental internal seperti berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif itu menekankan atau lebih mengutamakan proses daripada hasil. Nah, adapun tokoh daripada teori kognitif itu ada Bandura, Piaget, Brunner, dan Althusser serta kawan-kawannya. Adapun karakteristik dari teori belajar kognitif, yang pertama adalah proses belajarnya itu melibatkan proses mental, bukan behavioral. Yang kedua, siswa aktif sebagai penyalur. Yang ketiga, siswa belajar secara individu. Yang keempat, siswa sebagai intrinsic motivation. Yang kelima, siswa sebagai pelaku untuk menuntun penemuan. Dan yang terakhir, guru hanya memfasilitasi proses terjadinya pemahaman. Implementasi teori belajar kognitif, yang pertama adalah guru harus memahami siswa dan mengembangkan strategi belajar berdasarkan pada siswa. Yang kedua, guru menyusun materi berdasarkan pola dari sederhana ke kompleks. Yang ketiga, guru mengurangi fokus pada hasilnya tetapi memperkuat fokus pada proses belajarnya. Yang keempat, guru harus menciptakan pembelajaran yang bermakna. Serta yang terakhir, guru harus memperkuat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivisme. Jadi teori konstruktivisme ini merupakan belajar yang berdasarkan pengetahuan yang dibangun oleh siswa, bukan diterima mentah-mentah dari guru. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama ada Jerome Brunner, John Dewey, dan kawan-kawan. Adapun implementasi teori konstruktivisme, yang pertama, guru memberikan masalah nyata dekat dengan kehidupan siswa. Yang kedua, siswa diajak menemukan solusi, bukan langsung diberikan jawaban. Yang ketiga, guru hanya sekedar memberi arahan, pertanyaan pancingan, atau menyediakan alat dan bahan. Dan yang terakhir, hasil belajar bukan sekedar hafalan, tetapi pemahaman yang mendalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori humanisme. Nah, teori humanisme ini adalah pandangan yang menempatkan peserta didik itu sebagai pusat dalam proses pembelajaran yang berfokus pada pertumbuhan diri, pengalaman subjektif, serta aktualisasi diri yang memanusiakan manusia secara optimal. Tokoh dalam teori humanisme ada Abraham Maslow, Arthur Combs, dan kawan-kawannya yang lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik humanisme. Adapun karakteristik humanisme yaitu membentuk kepribadian dan perubahan sikap dan hati nurani ke arah yang lebih baik, menumbuhkan minat dalam diri untuk belajar, menumbuhkan kreativitas dalam diri seseorang, mampu merubah sikap dan pola pikir, seorang memiliki pengalaman pribadi. Dan implementasinya dalam pembelajaran, guru memberi